untuk ujian akhir semester mata kuliah Akidah Akhlak Prodi S1 Farmasi. Mengejar mimpi sampai tak punya rasa, mengejar mimpi sampai lupa keluarga, mengejar mimpi lupa dunia nyata, mengejar mimpi tapi tidak bersama. Berikut akan ditampilkan dalil tentang sabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Artinya, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Mengejar mimpi tapi tidak bersama, padahal katanya uang takkan kemana. Jika memang rezeki akan ditransfer juga, namun dikejar terus seakan satwa langka. Di prosesnya melintah lupa jadi manusia. Jadi kita akan membahas pembahasan selanjutnya. Para ulama membagi sabar menjadi 3 jenis. Yang pertama, sabar dalam ketaatan, yaitu sabar fi ta'alillah. Ini adalah sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, sabar dalam melaksanakan sholat 5 waktu meski sedang sibuk, sabar dalam menunaikan zakat meski harta terbatas, sabar dalam berpuasa saat cuaca panas, dan sabar dalam menuntut ilmu agama meski sulit dipahami. Yang kedua, sabar dari kemaksiatan, yaitu disebut sabar an ma'syiatillah. Ini adalah sabar menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, sabar tidak memakan riba meski untung besar, sabar tidak bergaul bebas meski lingkungan mendukung, sabar tidak berbohong meski dalam kesulitan, dan sabar tidak menyontek saat ujian meski tidak bisa mengerjakan. Yang ketiga atau yang terakhir, yaitu sabar menghadapi cobaan, yaitu yang disebut sabar ala qadarillah. Ini adalah sabar menghadapi takdir Allah yang berupa musibah atau cobaan. Contohnya, sabar saat sakit, sabar saat kehilangan orang terkasih, sabar saat mengalami kegagalan, dan sabar saat rezeki sedang sempit. Ada manfaat di dunia. Yang pertama, sabar membuat jiwa menjadi tenang dan damai. Yang kedua, sabar membantu kita berpikir jernih dalam menghadapi masalah. Yang ketiga, sabar membentuk kepribadian yang kuat dan tidak mudah putus asa. Yang keempat, sabar membuat kita lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang kelima, sabar meningkatkan kualitas hubungan dengan sesama. Adapun manfaat di akhirat. Yang pertama, Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang sabar. Yang kedua,
Pahala orang yang sabar tidak terbatas. Yang ketiga, orang yang sabar akan mendapat syafaat di hari kiamat. Yang keempat, sabar menjadi pemberat timbangan amal kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang sabar, Allah akan memberikan kesabaran kepadanya, dan tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama, memperbanyak zikir dan doa, perbanyak mengingat Allah dengan zikir. Bacalah la haula wala quwwata illa billah saat menghadapi kesulitan. Berdoalah Rabbi shbirni wa aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah aku kesabaran dan tolonglah aku untuk berzikir, bersyukur, dan beribadah dengan baik. Yang kedua, mengingat kematian dan akhirat. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Segala cobaan dan kesulitan pasti akan berlalu. Yang kekal adalah kehidupan akhirat. Yang ketiga, belajar dari kisah para nabi. Pelajari kesabaran Nabi Ayub alaihissalam saat diuji penyakit, kesabaran Nabi Yusuf AS saat difitnah, dan kesabaran Nabi Muhammad SAW saat berdakwah. Yang keempat, berlatih dalam hal kecil. Mulailah berlatih sabar dari hal-hal kecil, misalnya sabar antri, sabar saat macet, sabar mendengarkan orang lain berbicara, dan sabar saat internet lemot. Yang kelima, bergaul dengan orang-orang sabar. Lingkungan sangat berpengaruh. Bergaullah dengan orang-orang yang memiliki sifat sabar agar kita ikut terpengaruh. Adapun contoh teladan kesabaran. Yang pertama pada Nabi Ayub alaihissalam. Beliau diuji dengan penyakit kulit yang parah selama bertahun-tahun, kehilangan harta dan anak-anak, namun tetap sabar dan tidak pernah mengeluh kepada Allah. Bahkan ketika istrinya menyuruh mengutuk Allah, beliau tetap berkata, "Engkau bicara seperti wanita bodoh. Apakah kita menerima yang baik dari Allah dan tidak menerima yang buruk?" Adapun pada Nabi Muhammad SAW, beliau bersabar menghadapi penghinaan dan siksaan kaum kafir Makkah selama 13 tahun. Ketika dilempar batu di Taif hingga berdarah, beliau tidak membalas dendam, tetapi justru mendoakan mereka. Saat ditanya malaikat, apakah mau menghancurkan mereka? Beliau menjawab, "Tidak, semoga dari keturunan mereka lahir orang-orang yang beriman." Adapun teladan lain oleh sahabat Nabi, yaitu sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Beliau disiksa majikannya Umayyah bin Khalaf di bawah terik matahari dengan batu besar di dadanya. Namun tetap mengucapkan Ahadun Ahad, Allah Maha Esa. Kesabarannya membuahkan kebebasan dan kemuliaan sebagai muazin Rasulullah. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sabar adalah mahkota bagi orang yang beriman. Tanpa sabar, iman kita akan mudah goyah ketika diuji. Sabar bukan berarti lemah, tetapi justru menunjukkan kekuatan jiwa yang luar biasa. Mari kita jadikan sabar sebagai bekal hidup kita. Mulailah dari hal-hal kecil. Latih terus kesabaran kita dan mintalah pertolongan dari Allah agar diberi kekuatan agar senantiasa untuk bersabar. Ingatlah firman Allah,
dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 249. Dan ya, semoga kita termasuk orang-orang yang sabar. Sekian yang dapat saya paparkan dalam video ujian akhir semester mata kuliah Akidah Akhlak Prodi S1 Farmasi. Jika ada kekurangan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.